Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Salsabila dengan nomor 311050122 dari 5 IPD. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara menginstalasi Omeka dan bagaimana cara menggunakannya. Di sini saya sudah ada di laman Chrome atau browser. Nah, untuk pertama-tama kita menginstal beberapa aplikasi sebelum menginstalasi Omeka. Nah, yang pertama itu ada Omeka Classic. Kita klik. Oke, sudah muncul ke laman utamanya, lalu kita download versi 3.2, lalu get Omeka Classic 3.2. Karena saya sudah mendownload, jadi nanti instalasi ini akan langsung muncul di sini, di download. Oke, selanjutnya itu ada XMPP, kita klik. Oke, kita scroll, kita klik more download. Lalu kita pilih XMPP Windows. Kita ambil versinya 7.4.29. Kita langsung ke bawah aja. Nah, kita ambil bagian XMPP Windows x64 7.429 installer.exe. Oke, nanti kita langsung lanjut ke, jika sudah klik itu langsung lanjut ke laman downloadnya. Oke, lanjut ke PHP iMagick. Kita klik PHP iMagick. Nah, kita klik yang paling atas. Lalu kita scroll, kita pilih yang PHP 7.4, lalu kita klik bagian TSX64 ini ya. Nanti kita lanjut ke laman downloadnya. Kita lanjut ke Ghostscript. Kita klik. Nanti teman-teman silahkan pilih Ghostscript 10.060 per Windows 64 bit ya. Lalu bisa lanjut ke Ghostscript GPL release. Kita kliknya bagian ini, nanti bisa lanjut ke laman download. Lanjut ke Notepad++, kita klik. Nah, di sini kita ambil versinya yang 7.1. Nah, kita ambil yang ini. Lalu kita scroll sampai ketemu laman downloadnya. Oke, nah yang ini yang diklik ya, nanti langsung ke laman download. Kita lanjut ke ImageMagick. Kita klik. Nah, di sini kita ambilnya bagian Windows Binary Release. Nah, langsung diarahkan. Kita ambilnya bagian yang utamanya, yang versi paling atas. Kita bisa klik di sini, nanti langsung terdownload. Oke, lanjut. Karena kita sudah menginstalasi tadi, jadi hasilnya seperti ini ya. Untuk pertama-tama kita mulai dari exam. Kita double klik, lalu klik yes. Nanti akan muncul di sini untuk instalasinya. Kita klik OK. Lalu di sini kita tekan next. Nah, pada bagian ini kita hanya perlu MySQL, PHP, dan PHPMyAdmin saja. Jadi sisanya itu kita hapus. Nah, setelah itu kita next. Nah, jadi foldernya ini ada di folder C ya. Kita next. Oke, karena seperti ini berarti XMPP saya itu masih ada di folder C. Untuk itu kita hapus dulu. Saya sudah menghapus tadi yang XMPP di folder C-nya, langsung kita lanjut saja. Nah, jika sudah seperti ini, mari kita coba tunggu sampai penginstalan XMPP-nya itu selesai.
Oke, sudah selesai untuk penginstalan Exam. Nah, seperti ini ya untuk examnya kita minimize saja karena masih belum bisa diaktifkan dulu. Kita langsung ke instalasi lagi. Oke. Oke, selanjutnya itu ke PHP Imagick. Kita double klik. Setelah kita double klik, kita scroll ke bawah, itu ada PHP Imagick.dll. PHP Imagick.dll. Kita klik, lalu kita ekstrak. Karena kita menggunakan Windows 11, jadi ekstrak all ya. Lalu kita klik browse. Setelah itu kita ke folder C. Kita klik exam. Lalu kita klik PHP. Setelah itu X. Kita select folder. Kita ekstrak. Nah, sudah siap. Nah, habis itu kita lanjut yang kedua, itu kita ekstrak seluruh filenya kecuali PHP Imagick DLL yang udah kita ekstrak tadi. Kita scroll lagi ke atas. Nah, kita bloknya dari core. Cara ngeblok semuanya itu dengan cara shift, tekan shift, lalu tekan tanda panah di bawah. Kita blok semuanya. Nah, udah selesai. Kita kecualikan bagian PHP Imagick DLL tadi. Caranya kita kontrol lalu klik. Lalu klik. Nah, udah. Kita ekstrak lagi. Oke, klik browse. Kita langsung ke folder C lagi. Exam. Kita ke Apache. Lalu klik bin. Sini langsung select folder. Kita ekstrak. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut ke aplikasi selanjutnya untuk mengedit PHP tersebut. Kita lanjut ke penginstalasian. Kita install Notepad. Klik yes. Klik OK. Lalu klik next. Agree, next. 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 Kita tunggu. Oke, finish. Nggak usah dicentang bagian kotak itu ya teman-teman. Kita sudah siap.
Jadi PHP-nya itu sudah bisa diedit PHP ininya. Lalu di mana folder PHP atau file PHP ini itu ada di bagian folder C. Kita klik exam. Lalu kita cari PHP. Nah, kita klik PHP, kita scroll aja ke bawah. Kita cari PHP ini. Nah, di sini ya. Lalu kita klik kanan, edit with notepad. Oke, sudah muncul. Kita coba scroll pada bagian kolom 900-an. 900. Oke. Saya cari extension. Nah, di sini ya. 938. Kita klik extension. Extension sama dengan Imagic. Oke. Jika sudah, kita bisa klik save. Nah, udah selesai. Lalu bagaimana cara mengecek apakah PHP Imagic ini aktif atau tidak? Kita klik dulu exam PP-nya. Kita aktifkan. Klik start pada keduanya, Apache dan MySQL. Oke, sudah. Oke, apakah ininya sudah tersave? Oke, sudah save. Kita langsung ke browse. Kita klik localhost. Kita klik localhost. Nah, untuk mengeceknya itu ada di bagian PHP info ya, teman-teman. Oke, kita cari apakah ada tabel Imagic di sini. Nah, ini ya. Berarti PHP Imagic kata itu sudah aktif atau bisa digunakan. Boleh kita kembali lagi ke folder. Kita lanjut ke penginstalasian lagi pada bagian ImageMagick. Sudah double klik tadi. Kita klik yes. Oke, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Kita accept aja. Next. Nah, jangan lupa kita pindahkan, ini harus ada di folder C ya, teman-teman. Baru kita klik OK. Oke, next. Next. Nih, jangan lupa pada bagian kolom ini kita beri centang. Oke, next. Nah, kita tunggu sampai penginstalasiannya itu selesai. Baru kita bisa lanjut ke aplikasi selanjutnya. Nah, sudah, lalu kita klik finish. Habis itu kita next ke Ghost. Klik yes.
Oke, klik next. Yes. Klik next. Agree, install. Kita tunggu sampai penginstalnya itu selesai juga. Oke, sudah finish. Oke, setelah kita selesai menginstal tadi di Ghost, kita lanjut ke bagian Omeka. Karena di sini kita tidak mengekstrak Omekanya langsung, kita double klik aja. Kita ekstrak bagian file foldernya. Kita ini langsung ke extract all, klik browse, lalu kita ke folder C, lalu klik exam. Nah, di sini kita cari htdocs, lalu select folder, ekstrak. Prosesnya ini cukup lama, jadi kita skip sebentar. Oke, kita sudah selesai mengekstrak, lalu kita ke melihat apakah Omeka ini sudah masuk ke htdocs. Lalu kita ke folder C, kita ke exam, lalu kita ke htdocs. Oke, jadi sudah ya. Nah, kita sederhanakan saja namanya, kita rename jadi Omeka. Oke, sudah. Nah, lalu apa selanjutnya? Karena kita masih ada meriset beberapa script, karena ImageMagick ini sudah masuk ke dalam Omeka, kita klik Omeka. Lalu kita ke Application, lalu ke Libraries, setelah itu ke Omeka, lalu kita ke File, masuk ke folder derivatif, masuk lagi ke strategi. Nah, pada bagian ini kita klik kanan, kita edit dengan Notepad. Di sini ada pada baris atau kolom 16, itu ada convert. Kita hapus bagian convert ini dengan magic.exe. Untuk kutipnya itu jangan sampai hapus ya teman-teman. Magic.exe. Nah, jika sudah, kita scroll ke bawah sedikit. Pada bagian 42 ini, kolom 42, kita ganti escape shell-nya ARG itu menjadi CMD. Kita ubah CMD. Nah, jika sudah selesai, kita boleh tekan Shift dan pastikan dulu bagian ini itu sesuai magic.exe. Nah, jika sudah, Shift. Nah, kalau udah selesai, PHP ininya udah ke-save, external magic-nya udah ke-save, langsung close aja. Oke, kita karena udah ke-reset, jadi kita ke exam. Karena kita sudah melakukan perubahan, jadi kita bagian Apache ini kita stop dulu. Lalu kita tekan start. Oke, minimize lagi. Lalu selanjutnya apa? Kita ke laman browse.
kita membuat database. Oke, kita ketik localhost. Nah, pada bagian ini kita klik bagian phpMyAdmin ya. Oke, jika sudah seperti ini, kita langsung ke database. Tunggu sebentar. Oke, kita kasih namanya Omeka. Lalu kita klik create. Oke, sudah berhasil. Kita tunggu. Nah, pada bagian ini kita ke privilege untuk mengubah nama atau username-nya nanti. Nah, di sini saya akan mengklik add user akun. Lalu pada bagian username ini kita kliknya Omeka. Nah, sedangkan untuk hostname itu kita pilih lokal. Setelah itu kita kasih password. Password saya itu ini adalah. Coba kita ulang dulu sebentar. Ini adalah. Nah, kita ulang lagi passwordnya. Ini adalah. Ini adalah. Nah, jika sudah selesai, kita bagian global privilege ini kita klik check out. Nah, sudah seperti ini, langsung tekan go. Oke. Nah, seperti inilah tampilannya jika sudah selesai mengklik. Nah, kita coba ke new tab, kita cari apakah bisa localhost garis miring Omeka. Nah, jika tampilannya seperti ini, itu jangan khawatir ya teman-teman. Mungkin karena ada pada bagian PHP atau DB-nya itu belum di reset di script pada bagian notepad. Jadi kita balik ke folder ya. Balik ke folder, kita ke folder C. Lalu kita klik exam. Setelah itu kita cari htdocs. Nah, pada bagian htdocs ini kita klik Omeka. Oke, kita cari DB ini. Nah, pada bagian ini kita klik kanan. Lalu kita tunggu dulu apakah ada edit with notepad. Nah, jadi seperti ini tampilannya. Untuk hostnya itu sendiri itu kita pakai localhost. Nah, untuk username-nya tadi Omeka. Oke, untuk passwordnya sendiri ini adalah. Nah, database-nya Omeka.
Karena sudah, lalu kita klik save. Oke. Kita coba lagi ke laman Chrome. Oke, apakah kita bisa localhost garis miring Omeka. Nah, seperti inilah tampilannya. Oke, karena sudah sampai sini, berarti sudah berhasil ya. Nah, untuk itu kita mengisi kolom-kolom nama yang ada di sini. Saya buat karena sebelumnya udah dibuat juga, jadi kita ganti saja. Ini adalah kita ulang lagi password yang sama tadi. Ini adalah, lalu untuk emailnya saya pakai email ini. Oke, detailnya itu perpustakaan Anissa. Oke, nah pada bagian ini kita lewat aja. Oke, pada image magic itu kita balik ke folder. Nah, karena sebelumnya image magicnya sudah dipindahkan ke folder C saat penginstalan, kita klik. Nah, kita ambil bagian ini. Kita balik lagi. Lalu kita paste. Nah, kita install. Oke, sukses ya. Oke, bagian ini public site ini adalah bagian otak, sedangkan admin dashboard ini bagian akun kita atau admin dari opak tersebut. Kita coba ke public site. Oke, open new tab. Nah, seperti inilah tampilan lamannya. Perpustakaan, nama, browse item, browse collection, lisensi items, dan ini pencarian untuk mungkin koleksinya. Oke, kita kembali lagi, lalu kita ke admin dashboard. Login. Kita sudah masuk ke laman admin dashboard. Oke, kita ke setting dulu. Coba kita scroll. Nah, pada bagian image magic ini coba kita tes dulu apakah bisa. Nah, jika seperti ini berarti tandanya sudah bekerja dan berarti tesnya itu aktif ya. Nah, mungkin sekian untuk penginstalan Omeka. Kita lanjut ke penggunaan Omeka. Nah, kita langsung saja ke collection. Di sini saya akan menambahkan koleksi. Oke, karena bahannya sudah disiapkan, kita langsung saja untuk judulnya sendiri. Judulnya pada title itu Bukit Tinggi
1967. Oke, untuk subjeknya itu ada arsitektur, lalu ada vulkanik, pas paste, tambah lagi pada bagian yang terakhir, subjek terakhir itu ada Bukit Tinggi. Nah, bagian description ini kita scroll, kita kopas. Lalu kita kembali ke laman. Kita lanjut ke kreator. Kreatornya Zulkarnaini Rohas. Bagian source-nya foto Gunung Merapi 1967, arsip kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Oke, bagian publish-nya itu arsip kota Bukit Tinggi. Sudah. Date-nya itu tahun 1967. Kontribusinya atau kontributornya Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Bukit Tinggi. Bagian rights-nya oke. Relation-nya apakah ada relation? Nggak ada ya teman-teman. Untuk relation, lalu lanjutannya format. Join fotografi JPG.
Language-nya Indonesia. Juga tipenya gambar salinan digital. Oke, karena ini identifiernya nggak ada, kita ke coverage saja. Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Indonesia. Setelah itu, Bukit Tinggi. Jika sudah mengisi koleksi dari atas sampai bawah dan kolom-kolomnya lengkap, kita bisa tekan publish, lalu add collection. Nah, sudah ya. Nah, berarti kita coba cari di sini localhost Omeka collection. Nah, seperti inilah tampilannya, teman-teman. Oke, untuk judulnya juga ada deskripsi, kontribusinya, dan view-nya. Nah, oke. Nah, sekian dari saya. Saya Nisa Salsabila, pamit undur diri. Mohon maaf ada kesalahan atau yang tidak dimengerti. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.